Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julham Naden Ranggana, NIM 2289190060. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan biografi sutradara yang ada di Indonesia dan sutradara ganda depan. Yang pertama, sutradara di Indonesia, yaitu Joko Anwar, sutradara yang mengawali karirnya sebagai wartawan. Sebagai wartawan, ini lahir di Medan, Sumatera Utara, 3 Januari 1976. Joko Anwar juga seorang penulis dan produser. Debutnya di layar lebar sebagai penulis skenario Arisan, sebuah film yang disutradarai Nila Dinata. Film karya Joko Anwar berikut adalah Janji Joni terlarang, film Dream Pintu Terlarang, dan Modus Anomali mendapat pujian di beberapa festival film internasional. 2. Garin Nugroho, sutradara kelahiran 6 Juni 1961 di Yogyakarta. Ini lulusan dari IKJ dan Universitas Indonesia. Pluralisme menjadi kunci utama dalam hampir setiap karyanya. Dalam 2 film terbarunya, Mata Tertutup dan Soegija, ia membuka ruang diskusi mengenai topik tersebut. Karya Garin Nugroho tidak terbatas hanya di layar lebar semata. Ia juga kini menyutradarai pertunjukan panggung seperti trilogi opera Jawa yang sedang ia persiapkan. Bagian terakhirnya dengan judul opera Hanoman. Nah, yang ketiga, Hani R. Saputra. Hani yang alumni Institut Kesenian Jakarta disebut INJ ya. Institut Kesenian Jakarta. Ini lahir di Salatiga 11 Mei 1965. Awal ia aktif menyutradarai sinetron, film dokumenter, dan iklan sinetron pertamanya Sepanjang Jalan Kenangan pernah memenangkan penghargaan film terbaik pada Festival Sinetron Indonesia 2007. Film layar lebar Virgin 2004 menjadi debut penyutradaraan Hani. Sederet film yang telah disutradarinya adalah Heart, Mirror, dan Di Bawah Lindungan Kak. Yang keempat ada Riri Riza. Nah, bisa dibilang Riri Riza menjadi salah satu pelopor bangkitnya perfilman Indonesia tahun 2000-an di tengah dominasi film Hollywood ketika itu. Sutradara dengan nama lengkap Muhammad Rifai Riza memulai debutnya sebagai sutradara dalam film Kul Desak tahun 1998. Lulusan SMA Lab School Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta IKJ. Ini sering berkolaborasi dengan sahabatnya Mira Lesmana dalam pembuatan film-filmnya. Riri Riza telah 4 kali dinominasikan sebagai sutradara terbaik, yakni
pada tahun 2004, 2005, dan 2014 sampai 2016, dan memenangkan pada tahun 2016 melalui karya-karya berjudul Atirah. Selain itu, Riri juga selalu masuk nominasi penulis skenario adaptasi terbaik di setiap film di mana dia dinominasikan sebagai sutradara terbaik. Beberapa karya film garapan Riri Riza seperti Petualangan Sirena, Gie 2005, Laskar Pelangi 2008, Sang Pemimpin 2009, Sokala Rimba 2013, Kulari ke Pantai 2018, sampai film terakhirnya yaitu Bebas 2019. Lanjut ke sutradara ganda depan. Di sini yang saya tahu, sutradara ganda depan itu pelopor. Jadi pelopor sutradara lah. Berarti yang pertama kali lah. Yang saya tahu semua hanya seperti itu. Ya, kalau ada kesalahan, mohon maaf. Yang saya tahu ini ada Usmar Ismail, Teguh Karya, Arifin C. Nur, ada juga, dan Khairul Umam. Nah, yang pertama Usmar Ismail. Nah, pria yang wafat pada 2 Januari 1971 ini telah menghasilkan 28 karya film semasa hidupnya, termasuk Darah dan Doa 1950, Lewat Jam Malam 1954, dan Tiga Darah 1957. Darah dan Doa ditetapkan sebagai film nasional pertama. Ia dinilai sebagai film lokal yang mencirikan Indonesia dan diproduksi oleh perusahaan milik orang Indonesia asli bernama Vervini. Nah, perusahaan film nasional Indonesia. Usmar pendirinya. Hari pertama syuting film itu pada 30 Maret 1950 pun kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Umar pun didapuk sebagai pelopor perfilman Indonesia. Filmnya yang berjudul Pejuang 1961 menuturkan dokumentasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Film ini sempat ditayangkan dalam Festival Film Internasional Moskwa kedua dan menjadi film karya anak negeri pertama yang diputar dalam Festival Film Internasional. Film Tamu Agung berhasil dinobatkan sebagai film komedi terbaik dari FFA. Meski tidak sukses pemasarannya di Indonesia pada masa itu, penonton film Indonesia belum bisa menangkap sindiran-sindiran politik yang disajikan pada film tersebut. Prinsip yang diusung Usmar dalam setiap pembuatan filmnya yang lebih mengutamakan mutu membawa Vervini pada kebangkrutan. Maka dari itu, ia menelurkan film hiburan komersial seperti Tiga Darah yang rilis pada 1956, 8 Penjuru Angin yang rilis pada 1957, dan Asmara Dara yang rilis pada 1958 yang kemudian sukses dan bisa menyelamatkan Vervini dari ambang kebangkrutan. Nah, yang kedua ada Teguh Karya. Teguh Karya terlahir sebagai Steve
Lim Choan Hock pada 22 September 1937 di Pandeglang, Banten. Di Banten. Nah, ayahnya Laksana Karya Zon Hock, seorang keturunan Cina, dan ibunya Naomi Yahya berdarah Banten. Sejak belajar di sekolah dasar, ia menyukai seni dan sejarah. Ia kemudian belajar di Akademi Seni Drama dan Film di Yogyakarta selama setahun 1954 sampai 1955, melanjutkan ke Akademi Teater Nasional Indonesia di Jakarta dari tahun 1957 hingga 1961 untuk menimba ilmu menjadi seorang aktor. Nah, dan setahun sesudah belajar di East West Center di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, teguh mengenai dunia film, pertama kali lewat perannya di film anak-anak Jenderal Kancil pada tahun 1958 sambil bekerja sebagai manajer panggung di Hotel Indonesia. Wow. Film ini disutradarai Abbas Akub. Ia juga pernah terdaftar sebagai pengurus Dewan Kesenian Jakarta pada 1968 sampai 1974. Pada tahun 1968 itu ia mendirikan teater populer. Teater ini telah melahirkan sejumlah pemain handal. Nah, antara lain Tutu Indra, Malawon, Slamet Raharjo, Nano Riantiarno, Sylvia Nanggolan, Dewi Savitri, dan Boyke Roring, Hengki Solaiman, Frank Romaidey, Salim Dadijaya, Kristi Hakim, Ayu Azari, dan Ninik L. Sejumlah pertunjukan pun disutradarinya, antara lain Pernikahan Darah yang rilis pada 1971, Inspektur Jenderal yang rilis pada 1973, dan Perempuan Pilihan Dewa yang rilis pada 1974. Film pertama yang ia sutradarai adalah Wajhan Seorang Laki-laki yang rilis pada 1971, Cinta Pertama yang rilis pada 1973. Film keduanya meraih Piala Citra. Sejak itu ia terus menciptakan film-filmnya seperti Ranjang Pengantin, Kawin Lari, dan Perkawinan Semusim, Namun Badai Berlalu 1977 merupakan karyanya yang paling mendapat tanggapan antusias dari publik. Film ini memenangkan 4 piala citra, penghargaan paling bergengsi. Wow. Paling bergengsi di dunia perfilman Indonesia. Setelah itu, ia memproduksi November 1828 film sejarah yang menerima anugerah 6 piala citra. Wow. Filmnya sungguh bagus sekali. Film-filmnya yang tidak kalah dikenang adalah Di Balik Kelambu, Secangkir Kopi Pahit, Dua Tanda Mata, Ibunda dan Pacarnya Ketinggalan, Pacar Ketinggalan Kereta. Dua Tanda Mata. Tulisan zaman dulu ya. Hasil karya Teguh juga sempat sampai ke mata penikmat film internasional. Buktinya karya Dua Tanda Mata, Dua Tanda Mata diputar ulang di Hong Kong International Film Festival pada 1983. Film itu meraih penghargaan sebagai karya terbaik dalam Festival Film Asia Pasifik 1986 silam. Wow. Yang ketiga, Arifin C. Nur.
Pasti kalian tahu kan Arifin C. Nur itu siapa. Arifin C. Nur, saya jelaskan. Arifin C. Nur lahir di Cirebon pada tanggal 10 Maret 1941. Ia menamatkan SD di Taman Siswa Cirebon, SMP Muhammadiyah Cirebon, lalu SMA Negeri Cirebon tetapi tidak tamat. Kemudian pindah ke SMA Jurnalistik Solo. Setelah itu ia kuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Ia mulai menulis cerita pendek dan menulis puisi sejak SMP dan mengirimkannya ke majalah yang terbit di Cirebon dan Bandung. Semasa sekolah ia bergabung dengan lingkaran drama Rendra dan menjadi anggota himpunan peminat sastra Surakarta sambil mencanangkan hari puisi. Di sini ia menemukan latar belakang teaternya yang kuat dalam kelompok drama benturan W.S. Rendra tersebut. Ia juga mulai menulis dan menyutradarai lakon-lakon sendiri seperti Kapai-Kapai, Tengul, Madekur dan Tarkeni, Umang-Umang dan Sandek Pemuda Pekerja. Kemudian saat kuliah ia bergabung dengan teater Muslim yang dipimpin Muhammad Diponegoro. Ia kemudian hijrah ke Jakarta dan mendirikan teater kecil pada tahun 1968 sampai tahun 1972 dan sampai 73 ia mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa Amerika Serikat. Mengakui otodidak di bidang sinematografi. Ia mulai bekerja dengan kamera ketika Win Umboh membuat film Kugapai Cintamu. Pada 1972 ia menulis film berjudul Pemberang yang disutradarai oleh Hana Hasmanan. Berkat film ini ia dinyatakan sebagai penulis skenario terbaik di Festival Film Asia 1972 dan mendapat piala The Golden Harvest. Ia kembali terpilih sebagai penulis skenario terbaik untuk film yang ia sutradarai sendiri berjudul Rio Anakku dan Melawan Badai pada Festival Film Indonesia 1978. Film Suci Sang Primadona yang rilis pada tahun 1977 melahirkan pendatang baru, George Erna, yang memenangkan Piala Citra sebagai aktris terbaik Festival Film Indonesia 1978. Menurut Volker Skoldorf, sutradara Die Blitztrommel, pemenang Palme d'Or Festival Film Cannes 1979 dari Jerman. Film tersebut menampilkan sosok wajah rakyat Indonesia tampak beda. Arifin cermat mengamati tempat berpijak. Menyusul film-film lainnya seperti Petualangan, Harmonikaku, Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa, dan Matahari. Film Serangan Fajar dinilai sebagai film terbaik FFI 1981. Wow. Salah satu film Arifin yang paling kontroversial adalah Pengkhianatan G30 SPKI. Nah, disinilah pasti kalian udah pada tahu film tersebut.
Film tersebut adalah filmnya yang termahal sekaligus terlaris dan dijuluki sebagai superinfra box office. Film ini diwajibkan untuk pemerintah Orde Baru untuk diputar di semua stasiun televisi setiap tahun pada tanggal 30 September untuk memperingati insiden gerakan 30 September pada tahun 1965. Peraturan ini kemudian dihapus pada tahun 1997. Melalui film itu pula Arifin kembali meraih Piala Citra Festival Film Indonesia 1985 sebagai penulis skenario terbaik. Nah, kan kalian pasti udah tahu ke Bapak Arifin Nur. Nah, yang keempat dan yang terakhir, nih, Khairul Umam, lelaki kelahiran Tegal 4 April 1943. Ini mulai berkenalan dengan dunia perfilman saat diminta sutradara D. Jajakusuma menjadi pengisi suara dubber sebuah film. Khairul tidak kikuk di hadapan mikrofon karena sesama SMA biasanya bermain band. Jumlah bayaran menjadi dubber sama dengan honornya sekali main drama. Dengan latihan berbulan-bulan, ketertarikan pun muncul pengagum sutradara asal Jepang, Akira Kurosawa. Ini memulai debutnya sebagai sutradara pada tahun 1975. Juga berawal dari ketidaksengajaan ketika itu film Tiga Sekawan produksi Quarter Jaya Pemimpin Edi Sud semula akan digarap oleh sutradara Asrul Sani. Namun 2 minggu sebelum syuting, Asrul Sani mendadak mengundurkan diri. 3 sutradara top di masa itu, Misbak Jusabiran, Wahju Sobing, dan Nyas Abbas Akub diminta menggantikan peran Asrul. Namun mereka semua menolak. Nya Abbas Akub malah mengusulkan Khairul sebagai pengganti Asrul Sani. Dia terpilih sejak saat itu. Khairul Umam memulai debut menjadi sutradara. Khairul Umam tumbuh dan dibesarkan dalam industri perfilman. Tak terlepas dari pengaruh Asrul Sani yang telah berhasil mengkadernya menjadi seorang sutradara yang patut diperhitungkan. Terbukti debut perdana Khairul Umam sebagai sutradara dalam Al-Kautsar telah berhasil mengantarkan film ini masuk nominasi pada Festival Film Asia XX111 di Bangkok, Thailand 1977. Hampir semua film yang ditulis oleh Asrul Sani, nama Khairul Umam selalu dipercaya sebagai sutradara pada tahun 1982. Khairul Umam kembali menyutradarai film-film bergenre religi, salah satunya Titian Serabut di Belah 7 yang juga ditulis oleh Asrul Sani. Dalam film ini, Khairul Umam mampu memberikan sentuhan signifikan dan banyak pengamat yang memuji kualitas film itu. Titian Serabut di Belah 7 tampil sebagai film religi yang memukau. Khairul Umam mampu memberikan kekuatan watak pada tiap karakter tokohnya untuk mendapatkan mengaplikasikan persoalan-persoalan yang menimpa masing-masing pemainnya. Hal yang sama juga berlaku pada film Kejarlah Daku Kau Kutangkap yang meraih box office dengan capaian 1.900
166.734 penonton. Sebuah angka yang fantastis. Ketika itu film ini dengan mantap berhasil memenuhi harapan penonton sebagai bentuk film komedi cerdas dengan menceritakan sebuah permasalahan suami istri di sebuah rumah tangga. Berbagai Piala Citra, Piala Antemas, dan film terlaris di Jakarta sepanjang medio 1986 telah diraih film besutan Chairul Umam ini. Setelah menjintai Fathaillah di tahun 1997, karirnya sebagai sutradara film untuk sementara vakum. Ia justru lebih memilih dan asik menjadi seorang sutradara sinetron. Baru di tahun 2008 Chairul Umam untuk pertama kalinya kembali mencari film Ketika Cinta Bertasbih, dan film arahannya dari adaptasi novel Habiburrahman El-Shirazi dengan judul yang sama. Dan sayangnya film ini menjadi film religi yang sangat gamblang, membuat Islam agama yang kaku lewat ceramah-ceramah yang mengganggu tuh. Jadi itulah sutradara Indonesia dan sutradara ganda depan yang terkenal di eranya, di eranya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.